kita bersatu hati ya. Hosana, terpujilah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Pada malam hari ini kami diberi kesehatan yang prima ya Tuhan. Kami diberi kesempatan ya Tuhan untuk berfellowship bersama di Menara Doa DKI 1 ya Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur kami telah menyaksikan kebaikan Engkau yang melalui kesaksian anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan sebentar lagi hamba-Mu ya Tuhan, nanti dari ini ya Tuhan, Engkau layakkan ya Tuhan. Engkau sanggupkan ya Tuhan, biar Engkau yang beracara, Engkau yang mengambil alih semua acara ini ya Tuhan, dari kesaksian firman Tuhan, Roh Kudus-Mu yang beracara ya Tuhan. Engkau yang semakin besar, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan. Dan berkati kita semua ya Tuhan, sucikan hati pikiran kami ya Tuhan, di dalam bibir kami ya Tuhan, sehingga apa yang kami sampaikan itu seturut dengan kehendak dan menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini hanya di dalam nama Engkau Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Oke. Tiba-tiba wajah saya jadi besar sekali. Oke, selamat malam semuanya. Saya panggil brother and sister. Ini saya sungguh sangat happy banget karena ketemu Bu Yuni. Halo Bu Yuni. Ini senior saya nih. Aduh. Salam Pak Yusuf, salam untuk. Ini yang dulu doain saya, yang ya Pak Sastra yang kasih firman. Aduh, kayaknya gimana gitu ya. Saya sempat kaget sih ketika Pak Anton, yuk bantu sharing ya. Kesaksian di mana Pak Anton? Saya pikir di yang movement lagi ya Pak ya, atau di ya regional leaders lah gitu ya. Enggak Pak, ini di Menara Doa. Waduh, berat ya. Tapi sekali lagi nggak ada yang kebetulan sih. Makanya saya yakin lah hari ini sebelum saya sharing aja saya yakin saya yang sangat diberkati sekali. Kenapa? Satu, saya ini kan memang lagi pergumulan ini ya, bukan pergumulan sih, tapi di awal tahun yang lalu, di akhir tahun 2020 itu kan saya berdoa lah, maksudnya untuk di 2021 itu Tuhan tuntun lah, ya seperti biasa ya, akhir tahun kan kita mau masuk tahun baru itu apa nih yang kita mesti lakukan gitu. Yang saya dapat itu adalah di 2020, jujur saya sungguh sangat diberkati sekali. Waktu itu saya sudah pernah sharing ya Pak Anton dan teman-teman. Nah, di 2021 ini yang dapatnya adalah engkau harus menjadi berkat. Ya, jadi berkat. Saya masih nggak ngeh tuh. Tapi benar-benar di tahun 2021 itu benar-benar banyaklah kejadian ya. Yang dimana harus saya ikut di sosial. Banyak sekali saya harus menjadi waktu itu mama saya, tante saya, kuku saya sakit ya. Kena COVID, saya harus antar kuku saya karena antar kuku saya harus dikarantina. Banyak sekali. Ya, harus menjadi berkat dalam arti waktu, tenaga, uang dan segalanya gitu ya. Tapi di dalam perjalanan itu juga ketika memasuki di bulan 5, bulan 6 itu ketika saya saat teduh, saya berdoa itu saya dapatnya remanya adalah kuatkan dengan doa lagi. Doa. Nah, ini nih yang saya bilang nggak ada yang kebetulan. Ya, saya di RRF dapatnya jobnya doa gitu ya. Nggak doa pembuka lah, doa tutup lah. Bahkan waktu itu ada satu acara waktu itu couple-nya di kita Regional Leader Fellowship itu couple, harusnya saya waktu itu hostnya kurang. Ya, saya ditanya istri, ini kurang host nih, itu siap bantu nggak? Saya bilang, waduh, saya coba konfirmasi sama istri dulu ya. Nah, ketika kami siap, kita udah mau ambil, ya udah lah ya pelayanan itu, tiba-tiba dari panitia bilang, sorry bro, yang hostnya udah ada, Pak Hendri Cheng ya, dan istrinya. Kamu bagian doa aja ya. Saya kaget lagi loh, doa lagi ya. Ini tambah lagi nih, yang Pak Anton nih. Menara Doa, ya saya tahu sekali lah, di DKI 1 kan ya senior kita semua, hormat gitu ya. Menara Doa lagi, wah ini berat sekali. Jujur saya, mungkin kalau siapin yang lainnya, biasa kesaksian itu, rema apa tuh, oke lah gitu ya. Cuma yang kali ini, jujur teman-teman, brother and sister, berat. Waduh ini, jadi saya hari ini akan lebih banyak kesaksian ya, karena kalau soal firman Tuhan dan ini pengalaman doanya ini pasti senior saya lebih katam, ya nggak berani menggurui, jadi lebih banyak kesaksian. Oke, nah, saya akan masuk ke ini. Syolori, apakah saya sudah jadi host?
karena saya akan sharing PowerPoint. Siapa ya? Saya bisa bantu, ya saya bisa sharing. Jadi co-host. Ada yang bisa bantu? Pak Kasdim, di ini Kokos mau presentasi, Pak Kasdim. Oke, sambil menunggu aja ya. Jadi juga saya dikasih waktu berapa lama ya, Pak Ogan? 40 Jadi saya menit. bisa Oke, Pak. 40 menit ya. Ya, boleh. Terus start ada sesi pertanyaan atau langsung closing atau gimana, Pak Anton? Kenapa? Ada sesi pertanyaan atau enggak? Boleh Atau tanya langsung jawab, closing atau gimana? boleh tanya jawab. Nggak ada. Oh, berarti totally mostly hampir oke, sejam lah ya. Oke, berarti kita sampai jam 9 tuh ya. Saya sampai mungkin 8.45 ya. Oke. Oke. Kalau nggak ada PowerPoint-nya kurang seru nih ya. Karena Pak, banyak dan visual. ada itu Sudah bisa. di Bisa, Pak. Oh, saya masih belum. Coba ya. belum. Pak Yusuf HK belum. Coba ya. Coba sharing bisa tuh. Sudah kelihatan? Sudah. Udah. Oke. Ini hari ini doa ya yang selalu dijawab oleh Tuhan. Nah ini memang saya doa apa nih temanya gitu ya. Walaupun waktunya kemarin ini cukup lama gitu ya saya doa. Cuma agak nyeleneh nih. Ini kok pede-pede banget ya. Ini doa yang selalu dijawab oleh Tuhan gitu. Ya, ini temanya yang saya bawa hari ini di Regional DKI 1. Tapi sebelumnya kata orang kalau nggak kenal maka nggak sayang, saya perkenalkan diri dulu. Saya Yusuf HK, bukan Haji Kala ya, tapi Hanafia Kwang. Ini istri saya, Fang Fang, di LOF juga melayani di DKI 5. Ini si kecil, baby Samuel, ya, mujizat dari Tuhan. Ini keluarga besar saya 3 bersaudara, saya paling kecil. Ini papa mama saya tengahnya, dan cici saya, kakak saya semua, tante saya. Oke, saya profesinya adalah di istri di asinan, yang mungkin teman-teman ada yang pernah nyobain, ya, Fang's Kitchen. Kita awalnya asinan Kiamboy, tapi ada beberapa lah sekarang, ada es buah, ya, peach gum dan rujak gitu. Nah, saya sendiri adalah profesinya di insurance, ya. Nah, hari ini kita akan membahas, ya, saya akan mulai dulu karena kita di Menara Doa, kita akan berbicara mengenai mengapa kita harus berdoa. Ya, ini yang saya akan mulai dulu gitu. Ya, ini mungkin sedikit singkatnya aja lah ya. Kenapa kita harus berdoa? Padahal di Yeremia 1 ayat 5 itu ya Tuhan sudah tahu kita ya. Sebelum kita lahir tuh di dalam rahim ibu pun sudah tahu kita gitu. Bahkan sudah memilih dan mengangkat kita. Ya, bahkan di Matius 6 ayat 8 ya, Tuhan Yesus yang berkata, jangan seperti mereka, Bapakmu sudah tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian memintanya gitu. Ya, di Korintus 1 ayat 1 Korintus 2 ayat 9 ya, sebaliknya hal itu adalah seperti yang tertulis dalam Alkitab ya, apa yang tidak pernah dilihat atau didengar oleh manusia dan tidak pernah pula timbul dalam pikiran manusia, itulah telah disediakan Allah untuk orang-orang yang mengasihinya. Sudah disediakan sama Tuhan. Kalau memang begitu, kenapa ya kita masih berdoa gitu? Ya, jadi tujuan doa itu sebenarnya apa? Nah, ini yang kemarin saya bergumul, ya kira-kira yang saya mau itu saya bersyukur ya, maksudnya punya seorang anak yang dimana saya sering istilahnya diingatkan kembali oleh Bapa di surga ya, Tuhan Yesus, bahwa hubungan kita itu adalah Bapak dan anak. Ya, bayangin ya, kalau misalnya nih kita sebagai papa gitu ya, anak kita nggak pernah datang tuh, nggak pernah ngomong sama kita, nggak pernah curhat ya, sehari demi sehari lewat aja. Kira-kira perasaan kita gimana? Saya yakin di sini ibu dan bapak ya, rata-rata semuanya pasti sangat sedih ya, merindukan sekali ya ada hubungan, ada komunikasi dengan anak kita. Saya kalau anak belum bangun aja saya udah samperin tuh, ya kadang diganggu-gangguin gitu ya.
maklum anak-anaknya masih umur 3 tahun gitu ya. Jadi lagi benar-benar anak saat ini 1 gitu ya. Saya gangguin gitu ya, saya pengen ngobrol gitu ya. Nah, ini yang mengingatkan saya bahwa doa itu adalah ketika kita baru bangun, yang kita cari siapa? Ya, jujur, saya dulu-dulu itu masih lihat gadget ya, masuk kadang lihat YouTube, apalah yang kelintas di dalam pikiran, kadang email saya, pekerjaan saya. Nah, tapi akhir-akhir hampir berapa bulan ini ya, tadi ya saya bilang, mendapat rema itu, ayo, semuanya dimulai dari saat teduh dan doa dulu. Jadi ya, puji Tuhan sekarang ya, kadang bolong sekali 2 kali, tapi sudah hampir tiap hari ketika saya bangun, saya pasti buka YouTube untuk puji-pujian, karena saya nggak bisa main gitar, walaupun ada gitar gitu ya. Puji-pujian, ya 3-4 lagu gitu ya. Sudah ini saya doa setelah doa yang mengalir aja lah. Habis itu saya baca renungan harian, ya baca Alkitab. Dan itu benar-benar membawa dampak yang sangat luar biasa lah dalam hidup saya. Ya sampai hari ini bisa dipanggil di Menara Doa, ini saya yakin ini juga salah satunya yang Tuhan mau berkati saya. Ya saya bilang malah ini saya diberkati malah ya. Jadi ketemu senior saya ya. Dan saya dibeli, ayo kamu kulik-kulik ayat, ayo semua yang kamu mengenai doa kamu harus tahu lebih dalam ya, harus lebih serius lagi ya. Ya itulah yang saya dapatkan. Nah, inilah yang ketika kita mengapa harus berdoa, yang saya dapatkan adalah doa adalah berbicara mengenai hubungan Bapa dengan anak. Yang tadi sudah saya jelaskan. Ya. Bapak itu punya semua, alam semesta ini semua. Tapi ada satu yang dia berikan kepada kita itu free will, ya kebebasan untuk memilih, yaitu berhubungan erat dengan dia atau tidak. Jadi Bapak di surga itu sangat rindu lah. Nah, ketika saya bisa memberi contoh yang tadi perumpamaan, saya sekarang doa itu tidak jadi sebuah beban lagi. Ya, bangun pagi doa loh, kenapa gitu ya? Kan hubungan. Ya, justru saya harus mencari Bapak. Ya, saya mengasihi dia. Ya, saya rindu akan dia. Ternyata setelah kita sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, kita semakin lama itu, ya kita semakin apa ya? Semakin sensitif ya, semakin peka gitu. Ya, wah itu kalau cowok nangis kan orang bilang saya nonton drakor itu pun juga kayaknya gimana banget gitu ya. Ya saya akhir-akhir sering nangis sih. Karena bukan karena sedih ya, tapi karena kemurahan hati Tuhan yang begitu luar biasa. Banyak sekali lah kalau mau dicerita itu banyak sekali. Ya saya kayak flashback ya. Bahkan banyak sekali hikmat yang Tuhan berikan, berkat, pelindungan ya di dalam semua aspek kehidupan saya. Nah, tadi kan di judulnya kan doa yang pasti dijawab. Maksudnya bro apa nih gitu. Nah saya akan kasih jawabannya gitu ya, beserta dengan kesaksian hidup saya juga gitu. Yang menurut versi saya ya, jadi kalau misalnya memang dari bro and sister, ya senior-senior saya ini bisa kasih masukan silakan ntar. Gitu. Ini kalau dari versi saya, menurut saya doa kita itu pasti dijawab sama Tuhan, pasti. Ya jawabannya 3. Ini semua teman-teman udah tahu lah. Ya, 1 iya. 2 tunggu dulu. 3 enggak. Ya, cuma yang sering kita suka itu iya. Nunggu ya kalau kelamaan kayaknya belum dijawab tuh ya. Kalau enggak, yang doa kita enggak dijawab. Padahal Tuhan udah jawab enggak gitu. Kita masih enggak. Kenapa? Kadang-kadang apa yang kita doakan itu maunya kita. Ya. Padahal Tuhan punya rencana yang luar biasa. Ya, saya akan saksikan. Oke, kita akan mulai dari jawaban iya dulu. Nah, ini yang saya selalu favorit saya ya. Jadi, yang selalu menguatkan saya, Matius 7 ayat 7 sampai 8. Mintalah maka kalian akan menerima, carilah maka kalian akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan untukmu. Nah, di ayat 8-nya, karena orang yang minta akan menerima, orang yang mencari akan mendapat, dan orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Ya sebenarnya ada lagi tuh, ya barang siapa yang mengasihi Tuhannya, yang kita hidup benar di dalam Dia gitu, kebenaran Dia. Inilah kalau basic saya ketika saya lagi ada pergumulan itu, ya saya doa.
Ya, minta aja gitu loh. Minta aja, jangan sungkan-sungkan. Apalagi itu hal yang baik. Dan saya yakin ketika kita sudah dewasa rohani itu, pasti kita minta hal yang baik. Pasti. Ya. Karena kita sudah mengenal dia lebih jauh, ya. Kita apa ya? Kalau dulu mungkin kita mintanya yang masih untuk kepentingan kita, ya. Kadang juga dulu kayak untuk keegoan kita. Misalnya lah, saya mau minta tas. Sebenarnya ini tas keinginan atau kebutuhan. Ya, tapi dengan kita semakin dewasa rohani itu kita akan mengenal lah, maksudnya, oh ngapain sih gue beli tas yang ini kayaknya cuma keinginan deh, bukan kebutuhan. Ya udah, ntar dulu deh. Nah, tapi ketika kita benar-benar itu adalah kebutuhan, minta apapun itu juga. Ya, saya dulu minta pasangan. Ya, istri saya adalah kalau pernah dengar kesaksiannya 10 tahun kita nggak pernah ketemu, hanya kita dipertemukan. Ya, dimana waktu itu saya juga hidupnya hancur-hancuran. Akhirnya saya minta pasangan yang serasi, yang percaya dengan Kristus. Di sisi lain, istri saya juga lagi berdoa. Dia juga minta pasangan yang seiman, yang serasi. Akhirnya kita ditemukan, 10 tahun kita nggak ketemu. Ya, waktu itu kita ketemu pas lagi ada beli mobil sama dia, habis itu pun itu mobil pertama dan terakhir dia. Selanjutnya dia ada bisnis di baju di ITC Mangga 2. Nah, saya juga udah nggak pernah ketemu tuh. Ya, tapi suatu hari 10 tahun kemudian kami dipertemukan. Akhirnya 2 tahun kemudian kami married lah. Ya, jadi minta aja pasangan is okay. Ya. Untuk yang saat ini juga pernah saya saksikan waktu di teman-teman mungkin tahu di Future Leader, waktu itu di Kelapa Gading ya, di Mawar Sharon, waktu Future Leader, acara kita undang Pak Luhut dan lainnya. Jujur waktu itu saya lagi jobless, karena pabrik saya pindah, saya dulu kerja di Nike, sekitar hampir di sepatu ya, hampir 15 tahun. Karena harus pindah ke Majalengka, karena faktor UMR-nya jauh lebih murah dibandingkan di Tangerang, itu ya, di Legok. Hanya saya harus keluar karena saya nggak bisa ninggalin istri saya. Nah, waktu itu ya ambil pesangon lah, berhenti kerja. Di sisi lain juga ada bisnis yang nggak lancar, ITC juga mulai sepi, akhirnya kita tutup juga. Jadi waktu itu benar-benar kami tidak ada penghasilan. Dan barusan lahir Samuel ya di bulan 7 tuh. Ini acara bulan Oktober kan. 27 Oktober. Hampir waktu itu sibuk sekali dan pertama kalinya dan mungkin belum tahu ya terakhir atau saya kurang tahu, tapi pertama kalinya Full Gospel mengadakan ini ya. Jadi registrasi secara online. Nah, saya waktu itu dipilih untuk jadi ketua registrasinya. Padahal saya tuh waktu itu benar-benar gaptek sekali. Ya, jadi saya benar-benar harus belajar, harus cari tahu gitu ya. Yang pasti bukan saya sendiri, dengan tim juga gitu. Cuma sekali lagi nggak ada yang kebetulan. Ya, waktu itu kita sering berdoa. Ya, sering berdoa. Ya, kita di menara doa kita di Harmoni. Ya, saya jarang bolong sih. Ya, saya doa, ya saya dikuatkan lah. Jadi waktu itu banyak teman-teman nggak tahu tuh kalau saya jobless, ya. Jadi hampir sebulan itu benar-benar meeting sana, meeting sini gitu ya. Aduh, untuk kebutuhan itu udah semakin menipis juga. Gitu. Cuma ya gimana ya, tapi pelayanan juga, ya saya juga sampai cari juga waktu itu ya. Nah, disitulah saya juga mulai dikenakan di insurance. Nah, sampai jalan tuh. Tapi apa yang terjadi? Justru di acara itulah saya benar-benar mendapat berkat ya, sangat mendapat berkat. Disitulah pertama kali kita dikasih hikmat. Sorry, ada suara siapa ya? Oke, ya thank you. Kayak jadi nggak fokus. Thank you ya. Ya di saat itulah saya bersyukur sekali. Karena di malam, kenapa saya kasih foto Pak Luhut tadi ya, karena di malam pas dia sharing itulah saya mendapat hikmat, insight yang sangat luar biasa. Ya, karena waktu itu beliau mengatakan kalau mau bisnis itu ke depannya tolong cari bisnis yang memang sunrise, ya, yang matahari baru terbit.
ya jangan sunset, matahari yang baru terbenam. Saya pikir apa gitu ya, di situ kedepannya tuh online, ya kesehatan yang bagus gitu ya, makanan tetap masih bagus seperti itu. Nah disitulah saya bersyukur sekali ketika saya melayani, ya saya akhirnya tahu ya sesuai dengan firman Tuhan, Allah kita itu tidak pernah berhutang. Ya disitulah akhirnya kita bisa yang namanya dapat sama dengan istri itu asinan ya. Jadi hanya waktu itu bulan 10, nah di bulan 11 itu kita mulai jalani bulan 11 jalanin, di bulan 1 aja itu luar biasa diberkati kami. Ya, sampai kami itu bisa di Grab itu juara nomor 2 ya, penjualan terbaik waktu itu. Ya, sampai akhirnya kami itu diundang sama CEO-nya, yang kami diliput oleh multimedia, ya, dan puji Tuhan ya asinan kami juga sangat, ya banyaklah artis-artis yang bahkan Ibu MPR banyak sekali lah ya yang mereka bisa. Ya ini bukan kuat gagah kami sekali lagi ya. Tapi saya percaya ini adalah semua hasil doa. Ya, hasil doa ketika di menara doa, teman-teman kita saling mendoakan ya. Tadi ada ya ketika 2-3 orang berkumpul, ya Tuhan mendengarkan. Kita sepakat ya kita di dalam Tuhan, Tuhan mendengar doa. Tuhan hadir dan menjawab doa kita. Ya, dan juga di saat itu saya dengan istri yang mesbah doa, ya kita benar-benar ya bercucuran air mata lah. Ini ke depan mau gimana ya, anak baru lahir, popoknya, susunya, ya kan. Ya, tapi Tuhan berkati sangat luar biasa dalam hanya waktu itu kami dipanggil itu di bulan Maret ya dapat rewardnya. Bahkan saya sampai bisa bikin buku ya untuk karena dari kesuksesan itu. Ya, nah inilah kira-kira produk kita ya ada asinan, dan inilah hasil karya lah yang Tuhan kasih ya hikmatnya semua ini dari Tuhan dan sampai saat ini ya sampai selama-lama ini milik Tuhan. Ya itu ya ketika pelayanan berdoa, doa yang tidak lama langsung dijawab iya ya Tuhan kasih. Salah satu contohnya ya. Nah selanjutnya saya akan kesaksian adalah jawaban doa yang nunggu dulu nih ya, lu mesti nunggu. Sebenarnya ada 2, kalau sempat saya ceritanya satunya lagi, tapi yang saya sudah siapkan tuh 1 ya, tunggu. Nah ini kalau teman-teman lagi saat ini menunggu, salah satu firmannya lah, banyak sekali firman yang akan menguatkan kita, tapi salah satu firmannya ini adalah Pengkhotbah 3 ayat 11 ya, yang menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu, yang memberi kita keinginan untuk mengetahui hari depan, tetapi kita tidak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Ya. Waktu Tuhan tuh yang paling tepat. Ya, kalau saya sering bercanda sama teman-teman gitu ya, ikut Tuhan itu kadang ngeri-ngeri sedap juga ya. Ya, ngeri-ngeri sedap, mau bayar hutang gitu ya, tagihan gitu ya di ujung-ujung tanduk gitu. Atau karena baru cair. Nah ini yang saya rasakan ya, ada 2 kejadian sih yang besar dalam hidup saya. Yang pertama adalah waktu itu jujur saya sudah di dalam full gospel, tapi saya masih merokok waktu itu. Ya, merokok. Sorry rotasi kecil. Oke. Selingan. Oke, jadi saya lagi sama istri bergumul soal anak gitu ya. Bergumul soal anak. Waktu itu kami dari married sampai akhirnya kami di Jawa itu enggak ya hampir 1,5 tahun. Memang kalau dibilang mengenai anak 1,5 tahun itu enggak terlalu lama ya, tapi kami married di usia yang tidak muda sih. Ya istri 38, saya 37. Ya karena waktu itu ada kekhawatiran, Bu Yuni tahu sekali sering mendoakan kami gitu. Dan saya yakin hari ini juga bisa punya Samuel juga salah satunya ya berkat doa Pak Sastra dan Bu Yuni nih. Thank you Bu Yuni ya. Jadi saksi hidup juga ya. Jadi waktu itu saya masih bergumul dengan rokok gitu ya. Tiba-tiba ketika saya bergumul, saya minta anak itu tiap bulan ya, gimana Han? Datang lagi gitu, datang lagi. Sampai sekalinya itu udah terakhir sih. Waktu itu istri bilang kalau misalnya nggak ini lagi kita
ya kita udah ini Dokter Profesor Yakub SPG nih, udah profesor, ya udah mau cari ini nih bayi tabung lah, kita mau program gitu. Tapi saya bilang boleh nggak kasih kesempatan terakhir lagi, saya puasa deh, ya saya puasa dan saya putus rokok gitu. Jadi waktu itu saya bernazar, Tuhan kalau kau izinkan, ya saya bernazar lah di situ. Dan tadi pas banget ya, penyembahannya itu GMS itu gereja saya tuh yang dulu. Jadi tadi kayak seolah-olah di rumah saya sendiri gitu ya, teman-teman yang nyanyi pada kenal semua. Nah itu ya, saya lagi bergumul, ya Tuhan ingatkan, ya saya dapat ayat waktu itu adalah ini, ya sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ternyata ada hal yang harus saya bereskan dari saya, yaitu kebiasaan saya merokok. Ya, waktu itu jujur saya sudah menjadi catur presiden. Bahkan jauh sebelum saya diangkat catur presiden oleh leader saya bilang, jangan angkat saya nggak layak gitu. Ya karena saya masih rokok. Gak apa-apa ya, di Full Gospel ini kamu pasti bisa berubah. Tapi yang pasti kamu tidak boleh merokok ketika chapter, ya. Tapi kami yakin ya dari leader itu support gitu. Saya bilang nggak mungkin lah saya bisa berhenti rokok. Ya seringkali saya didoakan oleh teman-teman ya untuk bisa berhenti rokok. Dan di saat inilah ya ketika saya bergumul mengenai anak, ya suatu malam ya saya sering ya kalau Fang istri saya susah tidur itu suka suruh saya cerita gitu, cerita kisah-kisah tokoh Alkitab lah. Ya karena dia suka dengerin, kadang sampai setengah itu dia udah bobo tuh. Ya nggak tahu waktu itu dia bilang, Han, lu cerita soal Ayub dong. Waduh, saya bilang Ayub ya, Ayub kayaknya lagi nggak mood nih gitu ya. Yang lain aja deh. Dia bilang kan lu tiap kali cerita belum habis, gue udah keburu tidur gitu. Ya gue nggak tahu endingnya gitu. Ya, yang lainnya saya bilang gitu ya. Dan dia nggak tahu gimana waktu itu dia ngomong Samuel gitu. Samuel, saya kaget sih waktu itu. Karena istri yang bukan Alkitabiah banget ya, yang maksudnya sering baca firman seperti itu enggak gitu. Bahkan dia sering kalau firman-firman itu dari saya, dia maunya intinya aja apa sih gitu. Dia bisa ngomong Samuel gitu. Nah ini saya juga, ayo kita ambil Alkitab deh, ya kita cerita gitu ya, saya ceritain, akhirnya ya kita tahu ya cerita Samuel. Itu adalah Hana ya kan di sini kan, sampai saya taruh di Instagramnya anak saya, ini untuk kesaksian lah. Dan apa yang terjadi satu bulan kemudian dari yang malam itu gitu ya, ketika saya pulang dari kerja gitu, habis ketemu klien, istri saya kasih saya ini ya respect ya. Saya juga nggak ngerti kan, saya nggak punya pengalaman, ini apaan Han? Oh ini Han, ini kita positif, kamu punya anak, kita punya anak. Wah saya kaget sih. Dan keesokan harinya ya kita cek ya di dokter dan ternyata benar, dokter bilang selamat ya, ini ada embrio lah yang sudah mulai ada tanda-tanda itu, mesti mulai jaga ya seperti itu. Ya singkat kata 4 bulan kemudian juga waktu itu saya bilang sama istri ya, kalau mau bayinya pria ya atau cowok atau cewek gitu ya, kita tetap menerimanya ya. Walaupun saya rindu sekali punya anak cowok gitu ya. Kalau cewek namanya Samantha lah atau Seni gitu ya. Kalau cowok udah pasti namanya Samuel. Nah ketika baru masuk, dokter lihat langsung, selamat ya Pak, ini kelihatan tugu monasnya katanya, berarti cowok. Nah sejak itulah kita namakan Samuel. Nah ini anak saya, ya. Ini juga saya mau kesaksian ya. Saya kan sipit, istri saya juga matanya sipit jujur. Ya tapi ketika saya waktu doa itu saya minta kalau boleh Tuhan, ya mintanya cowok karena tadi kan 3 bersaudara ya, koko saya anaknya cewek satu-satunya, Cece memang sepasang gitu. Tapi ya dari papa tuh rindu sekali ya punya penerus marga lah, biasa kita orang Chinese gitu ya. Makanya saya kan marganya Kuang tuh. Saya doa, saya bilang, aduh Tuhan kalau boleh izinkan, tapi boleh ya Tuhan requestnya matanya belok nih jangan kayak saya gitu.
Tuhan jawab loh. Ya, selama kita sungguh hati dan itu kan kebaikan. It's okay, minta saja. Ya, doa aja. Gak ada salah dengan itu, Tuhan jawab. Ya, dan matanya salah satu paling indah lah. Ini sampai sekarang dia malah Tuhan berkati luar biasa, malah udah jadi endorse, ya sering teman-teman. Jadi baju dia ya gratis lah. Ya, banyak teman yang mau bayar, saya bilang nggak usah, ya saling memberkati aja gitu. Ya gitu, akhirnya dia bisa jadi model seperti yang kita nggak pernah pikirkan. Syukur-syukur aja udah dikasih anak gitu. Tapi ya benar-benar Tuhan kasih perfect lah. Yang dimana saya melalui Samuel juga banyak sekali menyaksikan kebaikan Tuhan kepada papa mama saya, kakek neneknya. Karena sampai saat ini juga kakek nenek, papa mama saya belum di dalam Tuhan gitu. Tapi dari sinilah banyak, dari cucunya ya, kami banyak menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, jadi inilah yang mengenai anak. Ya. Nah, ada satu lagi yang karena waktunya masih panjang, saya mau cerita mengenai, saya nggak masukin di sini, yaitu waktu saya jual rumah. Ya, saya jual rumah itu waktu itu posisi saya bukan bangkrut, tapi karena kenakalan saya, ya waktu itu belum di dalam Tuhan, hidupnya amburadul. Ya, hidupnya amburadul. Sampai saya harus banyak hutang berusaha. Awalnya saya tarik cash dari kartu kredit, ya sampai saya hutang, akhirnya sampai ke KTA, akhirnya sampai nunggak nggak bisa bayar, harus sampai jual rumah. Ya, saya waktu itu punya rumah di Serpong. Waktu saya ngambil itu sekitar 500-an lah, tapi saya kredit bayar DP 180-an. Nah, seiring perjalanan waktu itu saya udah nggak bisa bayar KPR-nya. Ya, saya udah dapat peringatan pertama, kedua gitu ya. Sampai akhirnya, aduh, ini gimana ya? Kalau sampai udah disita sih benar-benar kita harga rumahnya anjlok sekali. Bahkan mungkin kita nggak menikmati 1% pun kan karena disita oleh bank. Ya, disitulah juga pertamanya saya kenal FGBMFI. Ya, disitulah saya mencari Tuhan. Ya, disitulah waktu itu saya dibaptis juga di GMS juga. Ya, saya berdoa waktu itu hampir setahun sih. Ini yang saya bilang. Ya, kadang doa itu nggak dijawab. Ya, karena setahun cukup lama ya ketika rumah udah mau disita tuh. Saya doa gitu ya, doa datang ada yang lihat nggak jadi. Datang lihat nggak jadi, ya. Waduh, sempat hampir meragukan Tuhan nggak? Iya, saya nggak munafik. Tuhan gimana nih, ya kan? Saya juga udah bergereja, ya kan? Saya juga udah dibaptis, ya kan? Saya juga udah melayani gitu. Tapi ya udahlah, saya doa lagi. Semakin dekat hari H makin mau disita itu sangat khawatir sekali gitu. Nah ini yang saya mau saksikan yang sangat luar biasa. Sekali lagi Tuhan kasih lihat mujizatnya. Jadi di awal-awal waktu saya masih dapat SP lah satu itu sebelumnya itu ya, itu ada sepasang suami istri itu dari Bandung. Dari Bandung mereka usaha itu factory outlet. Ya jadi mereka ngambil sisa-sisa baju ekspor, mereka taruh di factory outlet, mereka jual. Ya kan? Nah, mereka beli rumah ini buat anak dan menantunya gitu. Waktu itu belum married, baru mau rencana. Dan anaknya mau tinggal di Serpong waktu itu. Ya rumah saya sudah direnov, ukuran 8x16, oke lah, yang agak sedikit beda dari yang lain, cuma harga agak tinggi sedikit. Waktu itu saya jual 165 ya, 1,65 M. Ibu itu datang lihat, nggak jadi tuh, nggak jadi. Ya udah, setelah dia nggak jadi dulu, berapa orang lihat, nggak jadi juga gitu. Ya hari demi hari, bulan demi bulan tuh, waduh, semakin khawatir gitu ya. Takut gitu. Nah, ketika itu sampai kita nggak bisa bayar itu, Tuhan masih kasih napas tuh ya. Saya masih ingat sekali ada orang dari Sleepy, benar-benar niat mau beli rumah kita, itu kasih kayak uang panjer gitu. Kasih uang panjer 20 juta lah gitu. Waktu itu kasih uang panjer 20 juta, terus kalau misalnya dia nggak jadi hangus, dia ngajuin KPR tuh, ternyata KPR dia ditolak sama bank. Nggak bisa loh. Jadi karena perjanjiannya ya dia hangus kan, dia harus bayar kita. Setengahnya kasih ke agennya, setengahnya saya ambil lagi tuh buat bayar, kasih keringanan ya, minta waktu lagi itu. Dan sekali lagi, ya ini di ujung-ujung waktu itu, datanglah ibu yang orang Bandung itu.
Ya, harga udah semakin naik juga kan, karena seiring waktu itu Serpong sangat bagus sekali pertumbuhan ini ya. Harga sudah jadi 1,85 M, itu pun kami tahu dari agennya kita lah. Pak, sekarang udah naik terus loh, harga udah berkisar di 1,85. Nah, saya buka 1,85, ngobrol-ngobrol-ngobrol, akhirnya dealnya di 1,825. 1,825 udah kejual dulu ya. Udah kejual, udah uangnya masuk semua, saya baru tanya tuh, Bu, Ci lah ya, Ci orang ini, Ci, sorry nih, agak, Ci kenapa waktu saya buka 165 nggak beli, Ci? Kenapa di 1,85 nego-nego 1,825 baru beli? Iya, waktu kamu lihat kamu sih rumahnya udah demen, tapi kita pikir ini bakal ya lihat-lihat rumah yang lain deh. Nggak tahu-taunya kita itu sangat sibuk sekali. Jadi mereka itu sangat diberkati lah, sangat diberkati luar biasa. Jadi nggak sempat dari Bandung itu paling datang lihat rumah hanya sekali 2 kali lah. Jadi nggak ada waktu gitu. Akhirnya dipikir-pikir, udahlah yang kemarin pertama kali lihat rumah kita itu udah seret juga kok. Akhirnya jadi deal, beli sama saya. Wah, saya bilang, ya itulah, ketika sudah clear semua ya, udah deal semua, saya ya semakin mengerti ya maksudnya. Tuhan tambahin lagi loh, 200 juta. Ya, sampai 200 juta lah. Jadi kadang yang kalau kita pikir maunya kita begini, ya maunya instan, maunya cepat. Kadang waktu Tuhan itu ya yang terbaik. Ya di situ saya mengalami ya, satu diberkati secara materi, ya. Tapi yang saya puji syukur itu saya sangat diberkati secara rohani. Ya, saya semakin mengerti Allah saya. Ya, yang tidak pernah meninggalkan saya, yang selalu menyertai saya, yang tadi saya bilang. Ya, waktunya itu ngeri-ngeri sedap. Ya, di ujung-ujung gitu ya. Jadi ayo teman-teman yang saat ini mungkin yang pergumulan, yang saat ini lagi menunggu jawaban doanya, ayo. Tuhan kita itu murah pengasih. Pasti dia kasih yang terbaik. Ya, saya selalu bilang gambarannya kayak bapak sama anak. Ya, mana ada sih bapak yang nggak mau kasih pendidikan yang terbaik, makanan yang terbaik, ya, mainan, ya, semua kebutuhan anaknya yang terbaik. Ya kalau bapak di dunia ini aja kita seperti itu, apalagi bapak di surga. Cuma seringkali ya, yang kita lagi dibentuk oleh Tuhan itu adalah apa? Karakter kita, sikap hati kita. Dan yang satu adalah pengalaman mengalami Tuhan dengan dia. Intimnya kita dengan Tuhan itu, ayo. Ya, kita tahu lah ya, Abraham itu bisa sampai diuji anaknya yang dia dapat dengan susah payah, yang mujizat juga bisa secara menepos gitu ya. Tapi bisa gitu Abraham menyerahkan anaknya gitu. Ya itu, saya percaya iman yang satu yang mengeluarkan iman yang lain lagi. Ya, bahkan banyak sebelum anak itu harus diserahkan, Abraham telah mengalami perjalanan dengan Tuhan. Ya, di mana dia percaya Allah dia itu gak akan seperti itu gitu. Pasti ada maksud dari Tuhan. Dan ternyata benar ya, kita tahu dalam ceritanya dia dikasih domba kan untuk sebagai ganti untuk penebusannya gitu. Ya seperti halnya kita saat ini, ayo kita percaya, ya, kita yakin gitu. Ya kalau dulu kita ditolong, ya bahkan banyak sekali dari teman-teman kesaksiannya mereka ditolong gitu ya, saya ditolong gitu. Masa sih ya kita ini sebagai anak Allah nggak ditolong? Kita tahu ya bahwa Tuhan itu memberi gambaran 99 domba aman ya, satu ada yang hilang gitu ya. Dia rela loh ya untuk nyawanya dia cari ya. Itu artinya apa ya? Tidak ada satu anak ya, tidak ada satu domba di mata Tuhan itu yang dia nggak ada anak bawang lah, nggak ada anak tiri ya, semuanya itu dikasih dia dengan penuh kasih gitu. Jadi sekali lagi saya encourage teman-teman, ayo Tuhan pasti ya. Dan yang ketiga ini adalah jawabannya tidak ya. Memang kadang-kadang kalau kita minta nggak dijawab sesuai pengharapan kita tuh kecewa ya. Kayak tadi saya bilang ya, aduh Tuhan, kenapa ini gitu ya, susah jualnya gitu.
Tapi setelah kita tahu, oh 1,825 harganya lebih tinggi loh. Kita baru mengerti. Ya, kadang Tuhan jawab tidak yang sesuai keinginan kita. Karena dia mau ya. Di Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, saya mengajak teman-teman, ayo. Ya, saya juga lah, belajar juga gitu. Ketika jawabannya adalah tidak, pasti ada rancangan dia yang lebih luar biasa. Ya, mungkin teman-teman pernah lihat, saya sering kasih analoginya seperti ini. Ada seorang anak kecil lagi pegang boneka dia yang dia sangat sayangi, ya, udah kumel, ya, dekil gitu ya, kan sering tuh anak kecil tuh. Nah, ada seorang bapak tuh lagi samperin anaknya minta bonekanya. Ya, tapi di belakang tangannya itu ada satu boneka baru yang lebih bagus, lebih besar, yang mau dia berikan kepada anak itu. Sama. Ya, sering kita maunya kita pertahankan nih. Ya, doa kita nih, apa nih? Apapun lah, ya, apakah itu keinginan, apakah itu benda, apapun. Kita ingin pertahankan itu. Tapi maksud Tuhan, Tuhan mau kasih kita lebih. Nah, ini yang selalu menguatkan saya. Ya, saya pernah ya berdoa. Ya, tapi ketika tidak dijawab, inilah salah satu firman yang menguatkan saya. Oh ya. Dan saya agak pede sih ya. Jarang-jarang sih doa saya nggak dijawab. Saya kasih rahasianya. Ya, apa nih yang bikin doa kita ya? Karena tidak pun itu adalah jawaban sebenarnya. Jadi Tuhan selalu jawab doa kita. Ya, kadang tidak itu berarti ya Tuhan kan masih kasih yang lebih baik gitu. Jadi semuanya baiklah ya di dalam Tuhan. Nah, untuk konklusinya, sikap hati ketika berdoa yang saya lakukan biasanya ketika saya mau berdoa itu, saya awalnya pasti mengucap syukur. Ya, ingat Tuhan Yesus ketika dia mau berbuat mukjizat, lihat deh, pasti selalu dia mengucap syukur. Ya, mengucap syukur dulu. Tuhan, Engkau sungguh baik. Ya, Engkau teramat baik. Ya, mengucap syukur selalu. Apakah tadi dijawab, nggak dijawab, mengucap syukur. Bersyukur dengan apa yang kita punya saat ini. Ya, selalu bersyukur. Nah, yang kedua, jangan membatasi Tuhan. Ya, biarkan hendaknya yang terjadi. Nah, saya selalu berdoa ini nih. Ini yang saya bilang. Misalnya ya, waktu itu doa jodoh gitu ya. Tuhan, kalau memang jodoh ini dari Engkau, Tuhan lancarkan. Kalau bukan, Tuhan tutup, Tuhan buka yang lain. Tuhan, kalau bisnis ini memang dari Tuhan, buat saya, Tuhan lancarkan, singkapkan. Kalau bukan tutup, Tuhan tutup. Ya apapun, ya mau pelayanan, mau apa. Jadi biar kita jangan kasih Tuhan itu titik gitu. Tapi kasih Tuhan itu koma, biar Tuhan yang sesuai kehendak Dia. Tuhan, jika cawan ini boleh berlalu padaku, kalau boleh. Tapi kehendak mula yang terjadi. Karena kita tahu kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik buat kita. Nah, saya bilang ketika gak dikabulkan pun kehendak Tuhan yang lain yang terjadi. Ya doa kita dijawab. Nah, saya berani pede bilang itu doa saya selalu dijawab yang begitu. Tuhan kasih yang terbaik. Iya, entar, tidak, semuanya itu baik. Ketika kita di dalam Tuhan. Nah, ini yang ketiga, apapun jawaban dari Tuhan, percaya rancangannya yang selalu yang terbaik. Ya, jadi ya mungkin dari sharing singkat saya, ya semoga bisa memberkati teman. Sebenarnya masih banyak sekali lah, ya masih banyak sekali kebaikan Tuhan, cuma karena juga waktu ya, dan juga biar singkat, ya ini aja sih yang saya sharingkan ke teman-teman. Dan yang terakhir, ini juga bukan buat teman-teman aja, tapi buat saya pribadi juga. Apa yang kita dapatkan hari ini dari kesaksian, teman-teman, dari sharing saya, ayo kita semuanya jadi pelaku firman. Ya, bukan hanya pendengar saja, karena jika tidak demikian ya kita menipu diri kita sendiri. Ya ini buat saya juga ya pribadi gitu. Saya bersyukur hari ini bisa siapkan ini. Saya tahu ini nggak sempurna, tapi saya sendiri dikuatkan. Nah, saya sangat bersyukur hari ini sudah diundang teman-teman. Sekali lagi, it's an honor. Ini privilege buat saya diberkati oleh teman-teman.
Oke, terima kasih sekali lagi atas waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan ke Pak Bro Organ. Bro Ogan. Silakan